Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mr. Aris di Deman Matematika. Ya, kali ini untuk materi kelas 7, kita masuk ke bab yang baru ya, yaitu kita akan belajar tentang hubungan antar sudut. Ya, oke, langsung saja kita masuk ke materi. Di sini nanti kita akan belajar tentang apa sih itu sudut komplement, apa sih itu sudut suplemen, dan apa sih itu sudut yang bertolak belakang. Ya, jangan kemana-mana, tetap ikutin Pak Aris. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang sudut berpenyiku atau komplement ya. Jadi, sudut berpenyiku adalah sudut-sudut yang terdapat pada sebuah sudut siku-siku yang jika dijumlahkan besar sudutnya sama dengan 90 derajat. Kita perhatikan gambar di samping ya anak-anak. Oke, ini jadi gini. Sudut berpenyiku itu adalah sudut ya jika dijumlahkan itu sama dengan 90 derajat. Ini ada, kita perhatikan kalau kalian melihatnya AOB ya. AOB itu adalah 90 derajat ya. Tapi ternyata di sudut AOB ini dibagi lagi menjadi dua sudut, yaitu ada sudut X atau AOC atau COA juga bisa ya, dan sudut Y, yaitu penamaannya BOC atau COB, begitu. Nah, jadi kalau sudut X ditambah sudut Y itu sama dengan 90 derajat. Itu namanya sudut berpenyiku. Jadi, Y itu adalah penyiku atau komplement dari sudut X. Begitu juga dengan X. X adalah sudut penyiku atau komplement dari Y. Begitu ya. Oke, langsung saja kita ke contoh ya anak-anak. Jadi kayak gini maksudnya. Sebentar. Jadi kalau kalian menuliskan tuh seperti ini. Sudut ya A O C ditambah. Jadi kalau kalian nulis sudut tuh lambangnya seperti ini ya. Sudut ya. B O C itu sama dengan 90 derajat anak-anak. Ya, itu namanya sudut berpenyiku atau komplement. Langsung aja ke contoh ya. Nah, di sini ada contoh soal. Jika sudut A sama dengan 60 derajat, maka komplement dari sudut A adalah, oke, kita langsung saja cari tahu jawabannya. Tadi kan begini ya konsepnya. Sudut berpenyiku atau komplement itu adalah kalau dijumlahkan itu menghasilkan 90 derajat. Sekarang logikanya kalau sudut A itu sudah 60 derajat ya. Berarti 60 derajat ditambah berapa biar hasilnya itu 90 derajat ya. Kan pastinya ditambah berapa? 30 derajat ya. Ini dari jawabannya harusnya. Tapi di sini menggunakan bahasa yang lain. Jadi jangan terkecoh ya. Ada 1/4 sudut A, setengah sudut A, 2 kali sudut A, 3 kali sudut A. Oke. Yang tidak mungkin adalah 3 kali sudut A. 3 kali 60 berapa? 180. Padahal kita jawabannya ada 30. Ini tidak mungkin ya. 2 kali sudut A, 2 kali 60, 120, tidak mungkin. Jadi antara A sama B. Sekarang 1/4 sudut A, 1/4 berarti 1/4 dikali sudut A-nya 60. Ya. 60 bagi 4, 15. 60 tambah 15 bukan 90 ya, jadi A bukan. Sekarang yang B, setengah sudut A. Setengah dikali 60 derajat sama dengan 30 derajat. Nah, ini betul, 60 tambah 30 sama dengan 90 derajat. Jadi jawabannya adalah setengah sudut A. Begitu? Paham ya? Ingat pokoknya kalau komplement itu kalau dijumlahkan hasilnya adalah 90 derajat. Oke, gampang ya. Kita masuk ke contoh soal yang berikutnya. Oke.
Di sini ada, perhatikan sudut BOA. BOA itu kan sudut yang 90 derajat ya. Di sini BOA itu dibagi menjadi dua sudut, yaitu BOC dan AOC. Nah, tentukan nilai X. Oke, caranya begini. Kita harus ingat ya, di sini ada terbagi menjadi dua sudut. Ini sudut yang pertama, ini sudut yang kedua. Jadi kalau sudut yang pertama tambah sudut yang kedua itu hasilnya 90 derajat. Yang pertama kita menamai sudutnya dengan BOC ya, BOC. Ditambah sudut yang kedua AOC atau COA. Ya udah AOC ya. Jadi kalau dua sudut ini dijumlahkan itu berpenyiku apa hasilnya? 90 derajat anak-anak. Sudut BOC berapa? 5x plus 9 ya, ditambah 6x plus 4 sama dengan 90 derajat. Nah, ini kita jumlahkan yang sejenis ya. 5x ditambah 6x berarti 11x. Ya kan? Ditambah 9 tambah 4 berarti 13 sama dengan 90 derajat. Ini ada derajatnya anak-anak. Nah, 11x sama dengan, kita kumpulkan yang sejenis ya, 90 derajat kurangi 13 derajat. Ini kan positif, pindah ruas jadi negatif. 90 kurangi 13 berapa? 10 kurangi 3, 7. 8 kurangi 1, 7. 77 derajat ya. Ini masih sama 11x. X sama dengan, ini X ya, 77 derajat dibagi dengan 11. Berarti nilai X-nya adalah 7 derajat. Ya, ini ditanya nilai X-nya, berarti cukup sampai sini aja, kita nggak perlu nyari BOC atau AOC. Oke, gampang ya, sudut berpenyiku. Ya. Nah, kita yang kedua adalah sudut berpelurus atau suplemen. Kalau komplement adalah kalau dijumlahkan itu hasilnya 90 derajat, tapi kalau sudut berpelurus atau suplemen itu adalah sudut-sudut yang berada pada satu garis lurus, yang jika sudut-sudut tersebut dijumlahkan, maka besar sudutnya sama dengan 180 derajat. Ya, jadi berpelurus atau 180 derajat. Kalau berpenyiku, penyiku itu 90 derajat kalau dijumlahkan ya. Bedanya cuma itu. Langsung aja ke contoh ya. Jadi gini, oh ya sebelum ke contoh, konsepnya begini anak-anak. Oke, kalau kalian lihat AOB itu kan sudut lurus ya. Sudut lurus itu adalah besarnya 180 derajat. Tapi di sini AOB itu dibagi, kalau lihat gambar ini ya, dibagi menjadi dua daerah. Ini daerah yang pertama, ini daerah yang kedua. Ya, ini pemisahnya. Daerah yang pertama itu sudut AOC. Sudut AOC ditambah sudut BOC ya. Itu sama dengan berapa? Kalau berpelurus itu 180 derajat. Kalau misalnya nanti di soal kalian menemukan gambar seperti ini ya, misalnya dibagi 3 daerah. Daerah yang pertama, kedua, ketiga. Ya udah sama aja, daerah sudut yang pertama ditambah sudut yang kedua ditambah sudut yang ketiga itu harus 180 derajat. Ya, jadi jangan bingung, oke? Langsung aja ke contoh. Nah, ini ada contoh soal. Tentukan besar sudut QRS. Oke, langsung saja kita kerjakan ya. Di sini dibagi menjadi berapa bagian anak-anak? 2 Pak Aris. Ya, betul sekali. Di sini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang ini yang pertama atau PRS dan ini yang kedua atau QRS. Jadi kita tulis dulu konsepnya. Sudut PRS ditambah sudut QRS itu sama dengan 180 derajat. Ya.
Ingat, ini kalau lurus 180 derajat, kalau sebelumnya itu 90 derajat. Oke. Oke, PRS itu 3X. Ya, ini ya, 3X derajat. Ditambah 5X derajat plus 20 derajat sama dengan 180 derajat. Ya, kita jumlahkan yang sejenis. 3X tambah 5X. 3 tambah 5 berarti 8X derajat plus 20 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, mana lagi yang sejenis kita kumpulkan? Nah, ini ya, antara 8X dan 180. 180 derajat, ini positif, pindah ruas jadi pengurangan 20 derajat ya. 180 dikurangi 20 adalah 160 derajat. Ini masih sama 8X. Maka X sama dengan 160 derajat dibagi 8. Berarti X-nya adalah 20 derajat. X ini belum selesai. Ini baru ketemu nilai X. Kalau sudah ketemu nilai X, kita masukkan ke yang ditanyakan, yaitu sudut QRS. Oke, kita tulis di sini sudut QRS. QRS itu 5X plus 20 derajat. Kita akan mengganti nilai X ini ya dengan 20 derajat yang di sini sudah kita cari tadi ya. Jadi 5X itu artinya 5 dikali X ya. 5 titik itu dikali ya, dikali 20 derajat ditambah 20 derajat. 5 kali 20 itu adalah 100 derajat ditambah 20 derajat, maka hasilnya adalah 120 derajat. Jadi sudut QRS adalah 120 derajat. Begitu ya. Begitu juga kalau kalian mau mencari sudut PRS, berarti 3X ya. 3 kali X, 3 kali 20, berarti 60. Begitu aja. Kalian tinggal masukkan saja nilai X-nya ke dalam ini. Sesuai sudutnya ya. Gampang ya. Oke, kita langsung masuk yang selanjutnya. Ini selanjutnya yang terakhir ada sudut bertolak belakang. Ya, kita tadi sudah, kalau komplement itu berpenyiku atau 90 derajat, kalau berpelurus itu namanya suplemen, yaitu sama dengan 180 derajat. Sekarang sudut bertolak belakang. Apa tuh Pak Aris? Kita baca dulu. Sudut bertolak belakang adalah sudut yang saling berlawanan arah. Dan besar sudut yang saling bertolak belakang, kedua sudut tersebut memiliki besar yang sama. Jadi saling berlawanan ya. Misalnya yang satu hadap ke timur, satunya hadap ke barat. Yang satu hadap ke utara, satunya hadap ke selatan. Itu bertolak belakang. Jadi besar sudutnya itu sama anak-anak. Jadi gini maksudnya. Ini kan 4 itu bertolak belakang dengan 2 ya. Ini 4 ke sini, 2 ke sini. 1 ke sini, 3 ke sini, gitu ya. Jadi saling bertolak belakang. Dan sudut 4 itu sama dengan besarnya sudut yang kedua. Ini besarnya sama, anak-anak. Dan sudut 1 ini besarnya juga sama dengan sudut yang ketiga. Jadi ini konsep untuk sudut bertolak belakang ya. Besarnya sama. Langsung saja ke contoh. Di sini ada contoh soal, tentukan sudut BEC. Oke, sebentar. Sudut BEC. Oke. Kalian perhatikan, BEC kan ini ya. Ini. Nah, kita perhatikan, BEC itu bertolak belakang dengan mana? Apakah DEC? Tidak. BEC itu hadapnya ke sana, berarti bertolak belakang dengan ini ya. Yaitu DEA. Oke, kita tulis ya, sudut BEC karena bertolak belakang adalah besarnya sama, jadi sama dengan sudut DEA. Ya, paham ya? Ini karena
BEC itu bertolak belakang dengan DE, jadi sama dengan. BEC berapa? 5X min 27 derajat. Ya, sama dengan, di sini DEA itu 73 derajat. Mana yang sejenis yaitu 27 dan 73. Kita kumpulkan, ini 5X masih sama dengan, ini tanda pengurangan ya. Kita pindah ruas jadi penjumlahan. 73 derajat ditambah 27 derajat. Sama dengan berapa? 100 derajat. Di sini 5X. X sama dengan 100 dibagi 5. Berapa X-nya? Yaitu 20 derajat. Ya. Kita baru ketemu nilai X. Nah, ini yang ditanyakan adalah sudut BEC. Kita masukkan sudut BEC di sini. Nah, sudut BEC. Berarti 5X min 27 ya, derajat. Sama dengan 5X berarti 5 kali 20 ya. 5X berarti 5 dikali 20 derajat ya kan, dikurangi 27. Yuk, 5 kali 20 itu 100 dikurangi 27 berarti 73 derajat. Sama ya, ini 73, ini juga 73. Berarti terbukti ya, jadi BEC itu besarnya 73 derajat. Oke, paham ya? Tadi kita ketemu 3 istilah, yaitu komplement. Komplement itu kalau dijumlahkan sama dengan 90 derajat. Yang kedua adalah suplemen atau berpelurus, kalau dijumlahkan adalah hasilnya 180 derajat. Dan yang ketiga adalah bertolak belakang. Bertolak belakang itu adalah besarnya sama ya, yang saling bertolak belakang. Cukup sekian penjelasan dari Pak Aris. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.